yang nggak sering dulu, banyak? dulu orang pada bilang binomo. Oke, tahu. Orang nyamain Binary binomo option. sama saham itu udah soal itu sih Iya. bodoh gitu loh. Hmm. Gue sekarang nggak ngelihat gue sebagai anak muda pinter, anak muda sukses. Gue melihat gue hanyalah anak muda yang lagi merintis sesuatu, di mana gue nggak pengen kelihatan pinter dan kelihatan sukses. Gue adalah orang yang mau belajar. Nabung pangkal kaya nggak relevan. Nggak relevan sekarang. Kenapa? Pertama, tahu nggak ada pencuri yang ngambilin uang kita tiap tahun? Kembali lagi di Creator with Super Buddies. Oke, sebelum kita mulai kontennya nih buat para buddies, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa download aplikasi Badiku biar kalian bisa dapat informasi gratis setiap harinya, banyak dari berbagai sumber gitu. Dan yang pasti informasinya paling akurat, anti hoax dan juga terkurasi gitu. Di aplikasi Badiku kalian juga bisa bikin konten dan dapet cuan. Siapa sih yang nggak mau cuan ya gini hari? Dan jangan lupa kalau kalian juga mau dengerin audionya aja nih, podcast ini audionya ya ada di aplikasi Roof. Oke Roofers? Nah, hari ini kita kedatangan salah satu pengusaha muda, pebisnismen ya, bernama David Noah. Hai buddies, thank you udah diundang ya. Oke, thank you David. Kenalin dulu dong David ini siapa, apa yang David kerjakan gitu sampai sekarang. Oke, so halo buddies, kenal nama gue David Noah Lizal, tapi panggil aja ya lumayan dikenal David Noah lah ya. Noah. Tapi bukan Ben Noah ya, Bukan Ben Noah. jangan disamain. Jadi gue ini basically entrepreneur sama investor. Oke. Gue ada invest di pasar saham, gue ada invest ke beberapa private company juga. Dan gue full time running 2 company. Yang satu namanya Fortis Fortuna Capital, sebuah perusahaan edukasi dan konsultasi finansial dan investasi. Sedangkan Growth Hacker ini adalah kita media collab sama Vocative sebagai partner kita. Kita pengen bikin media untuk bantuin small business yang fokusnya ke digital. Oke. Jadi sekarang banyak anak-anak muda yang bingung cara bikin bisnis, tapi mereka bisa bikin konten, banyak konten kreator kan ya. Tapi sayang kalau cuma ngandelin endorsement. Ya kita nge-push mereka untuk bantuin caranya berbisnis yang benar tuh gimana, kayak gitu. Jadi ada beberapa juga perusahaan-perusahaan private company, kayak travel agent, catering, F&B itu juga masuk ke portofolio investasi kita. Wow, luar biasa. Ini nih contoh pemuda berbakat nih. David umur berapa David? Umur 20 tahun. Umur 22. 20 tahun. 22. Pastinya David di titik ini nggak langsung tiba-tiba aja kan. Betul. Pasti ada prosesnya tuh dari awal David gimana gitu. Ya. Sampai ada di titik ini. David bisa ceritain nggak gimana gitu proses jadi awalnya? awalnya itu 2016. Oke, Waktu umur 2016. masih 15 tahun tuh ya. 15 tahun. Pengen cari uang jajan tambahan. Oke. Mulai belajar bisnis, belajar tentang saham 2017 gitu ya. Lalu lama-lama makin mendalami kok makin menarik. Oke. Dan zaman dulu di Indonesia tuh belum banyak akun-akun yang bahas beginian nih. Jadi dulu belajarnya akun-akun US. Kebetulan bisa bahasa Inggris dari kecil. Iya. Makanya penting tuh belajar bahasa. Iya. Karena almost every quality information itu adanya di berbentuk tulisan luar. Tulisan gitu. luar. Sorry, gue sempat kemarin riset akun Instagram lu kan. Beberapa yang komentar ada yang kayak gitu tuh. Kalau bisa jangan bahasa Inggris. Gue biasa balas, mendingan lu belajar. Iya, mending belajar kan. gitu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya belajar. Zaman gitu. sekarang nggak bisa bahasa Inggris, ngoceh. Malu harusnya Iya gitu lah, kan. Karena sekarang gini loh, di dunia digital, kita lawan bukan cuma sesama kecamatan. Iya, bukan. Udah lawan orang Hong Kong, Iya. Singapura. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kebantai kita. Iya. Gitu. Global lah lawannya, udah bukan Lawannya nasional global lagi. gitu kan. Nah terus lanjut lagi? Ya jadi mulai belajar tentang investasi, tentang saham. Dulu juga gue kebetulan dapat beasiswa ke China. Oke. Jadi kebetulan background gue kuliah double degree Business and Tourism di China. Lulus gue kuliah, dari awal gue masuk kuliah gue udah bikin bisnis. Oke. Jadi gue start dari travel agent, Oke. gue kumpulin duit masuk investasi masuk ke edukasi dan konsultasi, baru masuk ke media. Jadi tiap tahun selalu ada bisnis baru. Pertama selalu bisnis baru. Betul. Oke. Makin dari kecil, lama-lama kita konsisten ngelakuin, lama-lama jadi lumayan besar seperti sekarang. Itu semua dipegang sendiri atau ada partner-partner juga kah? 80% sendiri, 20% bisnis ada partner. Nah itu dalam proses mencari partnernya gimana tuh biar bisa sejalan, biar bisa Kalau inline. cari partner tuh kayak cari pasangan sebenarnya. Kayaknya pasangan. Cocok-cocokan. Cocok-cocokan Jadi kita juga. harus ngelihat kayak ini partner
credibility-nya ada atau enggak. Lalu ini partner gaya hidupnya gimana? Karena kalau gua mah kayak partner gue devokatif, kita selalu doain kerja. Jadi kita bukan tipikal orang yang punya duit dan ngambur-hamburin uang. Kita punya duit tiap hari kita datang ke kantor, makannya nasi padang. Jadi punya duit juga tiap hari keluar duit dikit gitu loh. Karena kerja gitu kan. Nah, harus cari yang lifestyle juga cocok sama kita. Nah, menarik. Gue ngeliat di konten Instagram lu ada istilah namanya deep work. Deep work. Biasanya kita taunya cuma deep talk gitu Deep kan. talk, iya. Anak-anak muda taunya deep talk. Ini deep work dong. Gimana tuh? Coba jelasin deh. Nah, kalau gue tuh lumayan suka sama hal productivity ya. Gue tuh orangnya efisien banget. Jadi gue punya banyak tim dan masing-masing tim gue juga harus efisien. Karena sekarang total valuasi semua perusahaan yang gue punya itu hampir $4 juta. Berarti di atas 50M. Iya, di atas 50M. Nah, nggak mungkin kita bisa bikin banyak perusahaan dengan masing-masing revenue-nya besar kalau kita cuma ngerjain hal-hal nggak penting. Jadi kalau gue punya tim bagian operasional, kalau gue fokus ke bagian kreatif, strategic partnership, dan ningkatin sales. Gitu. Jadi gue tiap hari kerja sekitar 6-8 jam deep work. Jadi kerjaan gue adalah ngerjain hal-hal yang benar-benar penting. Bikin sistem, delegasi, masalah operasional, semua itu gue serahin ke tim gue. Itulah kenapa penting untuk orang-orang tahu kemana mereka berjalan. Bukan ngomongin tentang seberapa cepat mereka berjalan. Karena kalau kita lari ke jalan yang salah, putar baliknya capek, Pak. Jauh ya? Jauh kan? Jadi dari awal tuh harus tentuin dulu, baru kita fokus ngerjain hal itu. Misalnya perusahaan ini maunya apa sih gitu. Betul. Tentuin dulu gitu arahnya kemana. Marketnya siapa? Lalu siapa? mau dilihat sebagai perusahaan yang seperti apa? Menyelesaikan masalah atau enggak? Karena kita bikin perusahaan bukan cuma dapetin uang kan, kita pengen making impact. Tapi perusahaan terbaik tuh dua hal. Apa tuh? Making impact, making money. Kalau nggak ada duit percuma dong. Kalau nggak ada ujungnya cuan kan? Iya, cuan. Gitu. Ya solve the problem juga lah ya. Solving problems ya. Nah, terus ada Fortis Fortuna Capital. Fortis Fortuna Capital. Itu tentang apa dan gimana tuh perjalanannya awal-awalnya? Jadi Fortis tuh dibikin 2019. Dibikinnya baru ya? Belum itu lama. Jadi kita awal sebagai gue punya duit nganggur dari bawa tour dan lain sebagainya, gue jualan travel dulu kan. Lalu gue pengen investasi di saham. Lalu gue mulai merambah setelah gue ngerti saham, gue pengen invest di private company. Jadi gue pengen cari stable cash flow lah. Gue ada catering, F&B dan lain sebagainya, travel agent juga kita invest juga. Jadi awalnya dari situ. Tapi semenjak COVID 2020, semua usaha kita terdampak. Jadi kita harus memutuskan untuk cari jalan keluarnya. Dan waktu itu jalan keluar yang gue kepikiran adalah digital business. Karena semua orang di rumah, muncul Zoom, gue punya experience-nya, orang-orang pada mau belajar, ya udah awal-awal dari teman ke teman aja. Lama-lama makin rame, yaudah akhirnya kita edukasi tentang saham, keuangan, investasi. Lama-lama klien-klien kita makin kelas berat semua. Sekarang klien gue kebanyakan artis, C-level startup, founder startup, influencer, pemilik family business, keluarga-keluarga konglomerasi generasi ketiga kebanyakan ya, yang Gen Z itu sekarang banyak jadi klien gue. Sekarang active clients kita setiap bulannya itu sekitar 850 sampai 1000 orang. Wow, banyak juga ya. Dari situ juga lu mulai beralih secara personal gitu untuk aktif bikin konten. Jadi sebenarnya awalnya adalah gue tuh kesel. 2020 kan saham naik banget teman-teman ya. Mungkin pada pernah cobain main saham kan. Tapi yang ngasih informasi tuh nggak kredibel. Kalau buka TikTok semua orang berasa hebat. Padahal siapa nih orang gitu kan. Nah, gue kesel akhirnya banyak informasi yang salah, gue bikin TikTok. Awalnya TikTok dulu. Gara-gara gue ngeliat terlalu banyak misinformasi dan misedukasi. Akhirnya gue mulai nge-push tentang informasi yang benar, edukasi yang benar. Mulai rame. Contoh salah satu yang salah misinformasi menurut lu tuh apa tuh? Yang tahu nggak sering banyak. Dulu orang pada bilang binomo. Tahu. Orang nyamain binomo sama sahamnya itu udah saat itu sih bodoh gitu loh. Nah itu kan yang dulu terkenal kan yang wah murah banget gitu kan. Itu kayak orang bilang ini investasi, lalu robot trading zaman dulu. Itu kan misinformation. Kita pernah kita hantam tuh. Ini nggak bener nih. Orang bilang wah ini orang gila, orang jatuhin bisa orang. Terbukti kan semuanya meledak. Berarti yang nggak ngikutin kita hancur dong. Nah sampai sekarang akhirnya mulai konsisten lah untuk orang-orang edukasi financial literacy. Literasi finansial. Itu yang paling penting sih sebenarnya gitu. Maksudnya banyak orang
tahu atau berpenghasilan banyak gitu, bisa menghasilkan uang yang banyak gitu, tapi nggak tahu cara Betul spend money-nya. Betul gitu. banget, betul banget. Nah, lu ada tips-tips kah itu untuk soal hal itu? Kalau udah punya uang harus ngapain? Iya. Sebenarnya kalau udah punya uang, option tuh 2. Apa tuh? Yang pertama investasi supaya uangnya stabil atau lebih banyak. Yang kedua ngerti cara keluarin uangnya dengan benar. Okay. Jadi cara keluarin uang tuh cuma ada 3 basically. To invest, to enjoy, atau to waste. Okay. Buang-buang duit. Invest, of course, kalian banyak lah instrumen saham, investasi, properti, bisnis misalkan. Kalau to enjoy, sukanya apa? Kalau gue suka misalkan mobil, beli jam tangan, terus ada yang suka gadget, jalan-jalan, terserah pakai apapun, 20-30% duit kalian tiap bulan, yang penting kalian happy. Yeah. Lalu kalau kalian nggak untuk investasi dan nggak enjoy, misalkan kalian diajak teman minum-minum misalkan, tapi kalian nggak suka, kalian cuma wasting money, buang-buang uang. Nah, kita harus menghindari waste money-nya ini. Dan masing-masing orang tuh punya hal-hal yang mereka suka banget untuk keluarin uang. Oke. Kalau lu dikasih pilihan dapat iPhone 14 Pro Max atau dikasih jalan-jalan ke Eropa, pilih mana? Jalan-jalan ke Eropa kayaknya. Nah, bisa jadi ada orang yang nggak suka jalan-jalan pilihnya iPhone kan? Oke. Jadi nggak bisa ngikutin standarnya orang lain. Kalau lu punya duit, misalkan HP nggak ganti 5 tahun, tapi lu tiap tahun jalan-jalan, go ahead. Yeah. Jadi the only way untuk spend money dengan bahagia adalah jangan pernah ikutin standar orang lain. Kayak gitu. Standar orang lain beda-beda ya soalnya. Beda-beda soalnya, benar. Nah, terus sekarang ke Growth Hacker ID. Ya. Coba bisa jelasin Growth Hacker itu apa dan mulai bisnisnya dari kapan gitu. Oke, Growth Hacker sebenarnya kita baru mulai tahun ini. 2022. 2022, oke. Nah, itu bermula dari gue sama Kenneth lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, terus kita kayak kayaknya ada gap di entrepreneur education di Indonesia ya. Kenapa entrepreneur di Indonesia tuh kalau nggak salah cuma baru 1% atau 2% dari total penduduk Indonesia. Oke. Jadi kita pengen nge-push sampai 10%. Nah, untuk ke situ tuh masih banyak banget PR-nya. Salah satu terbesar di edukasi. Jadi kita melihat, oke, kita punya power, kita punya influence, kita harus pakai ke hal yang benar. Berarti ngajarin orang-orang untuk gimana cara kita bikin bisnis supaya ekonomi Indonesia juga meningkat. Iya. Kalau kita punya followers banyak, kita sekali bikin postingan bisa 3 juta, 4 juta orang yang lihat. Kalau kita jualin robot trading bisa nggak? Bisa aja. Cepet kaya gue. Iya. Gue tinggal beli Ferrari, gue pamer-pamerin gitu kan. Tapi kita malah pengennya nge-push supaya gimana Indonesia juga bisa berkembang dari apa yang kita bikin. Sekarang Growth Hacker ini sebenarnya bisnisnya kita ada bootcamp, kita ada workshop gitu, kita ada lagi bikin aplikasi, lalu kita juga ada community. Jadi kita isinya adalah entrepreneur muda, biasanya pada mulai merintis bisnis, mereka ada problem kita bantu solve. Lalu kita juga ada sebentar lagi kita akan jadi talent sourcing. Misalkan Bro Jeffrey punya perusahaan travel misalkan atau perusahaan fashion, butuh video editor, kita bisa provide yang terkurasi. Butuh digital marketer, kita bisa provide. Jadi apapun butuh duit. Kebutuhannya. Butuh duit, kita bisa provide. Basically kita bantuin small business untuk level up. Oke, menarik. Oh, startup juga ya jadinya, maksudnya ya solving problem. Gue sempat juga baca-baca nih di Instagram lu gitu soal privilege atau enggak gitu. Lu merasa lu orang yang privilege nggak sih? Oke, gue disclaimer dulu. Keluarga gue dari keluarga sederhana. Jadi kalau privilege uang nggak ada. Nggak ada. Nih kalian yang bilang privilege, cek background checking gue terserah deh. Tapi kalau dalam hal privilege, karena gini loh, privilege gue adalah kasih sayang dan didikan. Dari orang tua. Dari orang tua. Dari kecil gue diperhatiin, lalu gue dikasih principles lah ya. Uang sih enggak. Tapi karena gue dikasihnya principles, gue jadi punya semangat juang. Buat gue, orang yang bilang privilege tuh ngaco. Sekarang lu bilang orang punya privilege uang misalnya, dia anak konglomerat. Lu nyala-nyalain dia, untung lu apa? Nggak ada. Terus lu bilang privilege, lu punya kaki, lu punya tangan. Buat orang yang nggak punya kaki dan nggak punya tangan, sorry to say, lu tuh berprivilege. Malu dong gitu loh. Tangan lengkap, kaki lengkap, masih mau malas, malu dong jadi orang. Jadi kalau dibilang gue berprivilege, wah gue privilege banget. Kaki gue lengkap, tangan gue lengkap. Tubuh sehat, gue masih muda, bisa bekerja, pikiran gue waras gitu kan, itu privilege loh.
Ya gitu sih. Tentang sudut pandang berpikir aja lah gitu. Maksudnya Semua kalau perspektif lah. Ya, perspektif lah ya. Kalau dari orang ya tadi lu bilang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kita tuh privilege banget gitu. Benar. Ketimbang mereka gitu. Satu hal yang juga jadi gue ngebaca Instagram lu nih, postingan-postingannya, quotes-quotesnya tuh kayak memotivasi banget gitu. Ada nggak sih satu pengalaman berharga gitu yang bisa bikin lu sampai ada di titik ini gitu? Entah pas lagi jatuh bangunnya gitu atau apapun gitu. Pengalaman berharga gue sebenarnya yang paling besar ya itu waktu COVID sih. Waktu COVID bulan Maret, April itu kan semua bisnis anjlok. Iya. Gue dulu punya bisnis, portofolio gue dulu sekitar sekian ratus juta, turun semua tuh. Jadi udah tadinya berpikir, oh gue anak muda sukses gitu ya. Gue dulu masih umur 19 tahun, duit gue udah banyak gitu kan, penghasilan gue udah gede. Pas COVID, humble. Gue jadi humble. Karena gue mikir, sesuatu yang kita bangun lama, itu bisa jatuh sekejap. Bisnis yang udah lu bangun lama tiba-tiba habis sekejap. Nah, semenjak COVID tuh gue langsung terhumbled lah. Oke. Dan dari situ akhirnya gue jadi punya attitude yang berbeda dalam menjalani hidup. Gue sekarang nggak ngelihat gue sebagai anak muda pintar, anak muda sukses. Gue melihat gue hanyalah anak muda yang lagi merintis sesuatu, di mana gue nggak pengen kelihatan pintar dan kelihatan sukses. Gue adalah orang yang mau belajar. Oke. Jadi kemanapun gue ketemu orang, gue nggak pengen kayak, lo tau nggak gue anak muda, gue punya duit segini gitu loh. Tapi gue pengen sebagai anak muda yang, oh gue tahu ini, lo tahu apa, yuk kita kerjain bareng. Yuk kita belajar bareng, kita barter informasi. Lalu misalkan gue jagonya di saham, di finance misalkan, gue punya teman-teman banyak influencer, content creator lain. Ada yang bahas ekspor, ada yang bahas konten kayak si Ogut gitu kan. Lalu ekspor kayak si Julio ekspor gitu-gitu. Ya kita sharing lah. Bisa ekspor gimana sih? Bisnis konten gimana sih? Oh gue kalau bisa begini nih. Yuk kita ekspor bareng yuk. Apa yang bisa dikerjain bareng? Jadi kayak gitu. Berarti mulai emang dari temen ke temen ya gitu segala macem. Benar. Maksudnya pas dari turun gitu, apa yang lu lakukan tuh waktu pas lagi COVID gitu, apa yang bisa bikin lu step up gitu jadi David yang berbeda gitu? Banyak nongkrong. Banyak nongkrong. Karena dengan lu banyak nongkrong, lu jadi membuka perspektif akan what's possible in this world. Dulu gue berpikir, oke, kalau punya bisnis, dulu gue pas masih SMP gue mikir, orang-orang kaya-kaya amat ya punya mobil bagus-bagus gitu kan. Ini mereka gimana cara belinya nih ya? Bisa apa mereka ya? Awalnya gue nggak kepikiran karena network gue tuh masih segitu-gitu aja. Tapi ketika gue merasa diri gue nggak hebat, gue mau belajar, akhirnya banyak orang yang mau ngajarin gue. Yang mau barter lah ya, sesama mau belajar lah ya. Orang-orang itu udah punya Ferrari, Lamborghini, mereka yang ngelihat mobil Mercy itu wah murah nih mah, kacang goreng ini kayak gitu kan. Jadi kayak yang tadinya gue merasa hebat karena gue jadi mau belajar, itu justru ngebikin gue terbang. Gue belajar sama orang F&B misalkan, gue ngerti. Gue belajar sama orang agency, gue ngerti. Karena apa? Sesimpel mau belajar, sering nongkrong aja gitu lah. Berarti itu sama kaitannya dengan choose your own circle. Choose your own circle. Karena menurut gue, gini, manusia tuh adalah hasil dari 5 orang terdekat. Kalau lu deket sama orang parfum wangi kan? Kalau sama orang dagang kambing, bau kambing. Jadi tergantung sama circle-nya itu siapa. Kalau gue bukannya sombong. Kayak, buat gue gini, gue kenal sama banyak banget orang. Dari banyak banget background. Gue karena orangnya cukup supel kan. Tapi masalah circle dan orang-orang terdekat gue, itu gue seleksi banget. Bukan karena sombong, balik lagi. Karena hidup gue itu tergantung sama 5 orang ini. Gitu loh. Siapa partner gue gitu loh. Dan kalau lu bisa tunjuk satu orang gitu yang bener-bener banyak begitu membukakan jalan buat lu gitu, itu siapa? Wah, gue kalau satu orang nggak bisa. Nggak bisa? Karena hidup gue ini adalah serentetan daripada orang-orang baik. Jadi gini, privilege gue adalah selama hidup gue banyak kenal orang baik. Dan hampir semua circle gue di bisnis, di kehidupan pribadi, isi orang baik. Bukan orang yang kerja nusuk dari belakang, ngomongin lu, enggak. Jadi kita sesimpel support satu sama lain. Nggak banyak drama, nggak banyak apapun gitu. Nggak ada. Tapi lu orangnya suka minum gitu? Apa enggak? Apa bener-bener clean aja? Maksudnya kalau nongkrong-nongkrong gitu? Oh minum. Maksudnya gini, gue punya bisnis bukan berarti gue nerd. Jadi social life gue juga jalan. Maksudnya gue juga punya pacar, terus ya gue seminggu sekali minum gitu kan. Kan weekend, weekdays kita kerja. Jadi work hard, play hard dong. Work hard, play hard. Ya kalau misalkan ada teman gue udah bikin party ya kita datang gitu loh. Jadi
Pebisnis tuh nggak harus yang sosokan suci gitu loh. Iya. Karena nggak ada hubungannya. Iya. Justru gue kenal banyak orang dari minum. Iya. Gue kenal anak-anak teman-teman gue yang anak-anak konglomerasi gitu. Emang ketemunya di mana, Pak? Kalau nggak dari tempat minum, di bar, ketemu di bar, ketemu lagi ada acara gitu kan. Nah, kalau ada satu cerita sukses gitu dari orang lain yang dia karena konten lu gitu berubah, ada nggak? Banyak banget. Gini ya, gue punya klien banyak. Gue edukasi total belasan ribu orang. Dari orang beli mobil, penghasilan se-M sebulan, banyak banget. Kadang-kadang gue di Instagram kayak ada salah satu klien gue, dia petinggi di salah satu startup e-commerce di Indonesia. Dia bilang dia habis hilang ratusan juta di saham Amerika. Datang sebagai klien gue, 3 bulan balik. Duitnya ratusan juta hilang di Nasdaq, waktu Nasdaq hancur. Masuk jadi klien gue arahin invest di Indonesia, balik semua duitnya. Ratusan, 300-400 juta apa, gue kalau nggak salah ingat. Ada juga beberapa yang mostly udah kaya jadi tambah kaya sih. Kalau yang dari out of nowhere tiba-tiba kaya, susah juga ya. Karena nggak bisa munafik dong. Investasi butuh modal. Gue punya modal se-M, untung 10% 100 juta. Kalau modal 10 juta, 10% cuma sejuta. Jadi kebanyakan klien-klien gue emang udah pada berduit. Biasanya kan orang bisnis. Kayak gitu. Tapi ya banyak banget, gue udah belasan ribu orang. Kalau untuk orang yang pertama kali gitu, belum pernah main saham gitu, apa sih yang harus diperhatikan gitu? Pertama, lo harus punya dana darurat. Jadi lu nggak boleh tuh semua tabungan lu, waduh bahaya banget. Kedua, stable cash flow. Makanya nih, gue bikin Growth Hacker. Jadi kalau lu nggak punya uang, jangan main saham dulu. Belajar bikin bisnis. Dari bisnis udah punya uang. Lama-lama kan lu bingung ya, duitnya mau gue apain lagi? Masukin saham. Karena game plan sebenarnya simple. Lu bikin bisnis, punya income sekian sebulan. Kan kalau kita punya bisnis digital gitu ya, kita reinvest susah kan. Lama-lama bingung. Tim udah makin banyak, semua udah marketing udah semua gitu kan. Ya udah, lu harus ngelipat gandain lewat saham. Lewat investasi. Ya. Jadi itu game plan-nya kita. Itu udah gue pakai ke ribuan orang dan works. Makanya kita push terus. Nah, channel investasi apa gitu? Yang lu rekomendasiin? Kalau gue paling suka saham. Terutama untuk anak-anak muda. Kenapa yang pertama? Anak muda tuh nothing tulus. Kalau lu masih muda, lu nggak punya duit, lu takut kehilangan duit apa orang lu nggak punya? Lu takut kehilangan yang lu nggak punya. The only way untuk lu pergi adalah ke atas. Saham tuh high risk, high return. Tapi kalau lu paham, bisa jadi low risk, high return. Tergantung lu paham atau enggak. Tergantung sama seberapa bagus informasi lu, pengetahuan lu, experience, dan network. Siapa orang yang lu kenal gitu kan. Kalau orang yang kenal gua, tenang-tenang aja hidupnya. Mereka tinggal ngikut gue beli apa gitu kan. Tapi misalkan kalau di saham gitu, itu harus perhatiin banget sih. Karena nggak semua orang bisa survive. Karena menurut statistik 90% orang tuh kehilangan uang. Jadi lu emang harus belajar dari para praktisi yang emang udah bertahan lama di pasar saham kayak gitu. Jadi gue selalu edukasi tentang saham. Ya kemarin kan sempat ada tuh binary option gitu-gitu, terus ada crypto, NFT gitu-gitu, lu main juga nggak? Buat trading aja. Buat trading aja. Tapi apakah gue percaya untuk jangka panjang? For now belum. For now belum. Belum. Karena apa? Nggak ada landasannya. Ya. Kita nggak bisa ngelihat apa ya. Kalau saham tuh ada perusahaan yang berjalan di belakangnya. Gue bisa ngitung. Misalkan gue pakai BCA. Gue bisa beli saham BCA. Di balik saham yang gue beli ada perusahaannya. Kalau NFT Pak, itu kan masalah gorengan kan. Nah itu gue nggak main biasanya. Dan gue nggak menyarankan orang untuk main. Karena itu bukan alat investasi buat gue. Itu alat berspekulasi. Salah nggak berspekulasi? Enggak. Gue kenal orang-orang yang kaya juga dari situ gitu loh. Tapi lo harus tahu bahwa investasi dan spekulasi itu dua hal yang berbeda. Gue juga kayak baca juga di komentar Instagram lu, komentar atau postingan lu ya, tentang invest skill versus invest money. Iya. Gitu. Pandangan lu apa tuh? Tergantung duit lu seberapa banyak. Kalau duit lo, nih threshold gue ya, kalau duit lu di atas M, lu invest money. Duit lu di bawah M, invest skills. Karena gini, money itu compounding, it's doubles game. Jadi seberapa cepat kita bisa ngedoublein duit kita. Karena kalau kita mikir gini ya, misalkan kita punya uang 100 juta. Kalau naik 2 kali lipat dalam 5 tahun, uang kita jadi 200 juta. Tapi kalau 100 juta kita pakai 50 juta untuk bikin bisnis. 200 juta gampang. Apalagi kita invest ke skill kita. Punya uang 100 juta, invest 20 juta untuk ikut bootcamp. Income lu dari 10 jadi 30 juta sebulan.
ke 200 juta, cepet kan? banget ya. Itu langsung naik 3 kali lipat. Paling cuma setahun. Jadi kalau uangnya masih sedikit, invest skills, no doubt. Tapi kalau uang lu udah 15M misalkan. Nah kalau kerja kan susah Pak. Kalau kita diinvestasi 5 tahun jadi 30M. Tiap tahun dapat 3M. Berarti setiap bulannya kita dapat sekitar 200-an juta, 270 juta something gitu kan. Ya kalau kita kerja lumayan gitu loh. Lumayan capek gitu kan. Jadi tergantung ada di fase yang mana. Anak-anak muda obviously invest di skills. Tapi kalau anak-anak muda kan sekarang udah hebat-hebat ya. Teman-teman gue udah pada punya bisnis gede-gede semua gitu kan, mobil-mobil sport. Nggak usah kebanyakan gaya. Anak-anak muda tuh benar-benar kalau gue punya prinsip gini. Semua barang yang gue punya itu gue beli dari hasil investasi. Dan kalau gue nggak beli dari hasil investasi, minimal gue punya ya 5-7 kali duitnya lah. Oh, baru lu beli barangnya. Gue mau beli mobil Porsche misalkan, harganya 2M. Berarti minimal gue punya 10-14M. Kalau gue nggak punya angka segitu, jangan harap gue beli mobil itu. Dan kalau gue pun udah punya duitnya, apakah gue beli? Belum tentu. Tergantung sama bisa nggak gue cari bisnis dulu nih. Karena gue orangnya benar-benar invest oriented banget. Sampai gue udah bingung duitnya mau gue apain, baru gue belanja. Jadi harus dibalik, bukan disisihkan tapi bukan disisakan tapi disisihkan. Nah ini jebakan lifestyle ini yang anak-anak muda tuh banyak kena. Gitu. Bukan disisakan, tapi disisihkan. Dari awal. Sisihin dulu. Karena gini loh, kalau disisakan biasanya nggak ada sisanya. Bener dong. Betul. Bener gitu loh. Jadi dari awal prinsipnya pay yourself first. Anggap aja lu lagi membayar diri lu di masa depan. Kayak gitu. Terus ada di satu konten Instagram lu tuh yang bilang ada tuh cara nge-spend uang yang bisa bikin tambah kaya. Dan konten lu tuh putus di situ tuh. Coba kita jawab di sini nih. Sengaja. Biar orang penasaran. Biar kalau interview ditanya. Jadi gini. Nabung pangkal kaya nggak relevan. Nggak relevan sekarang. Kenapa? Pertama, tahu nggak ada pencuri yang ngambilin uang kita tiap tahun? Namanya inflasi. Inflasi ya. Kita mau beli bakso. Gue dulu SD gue makan bakso 7.000, muntah udah banyak. Kekenyangan. 7.000 sekarang cuma dapat pentol 2 kali. It's inflation gitu loh. Lu mau beli rumah, berapa duit naik tiap tahun. Lu mau bayar rumah sakit, bayar uang sekolah anak, naik gede banget loh. Kalau lu cuma nyimpen duit, you lose money every year. Tapi, kalau lu investasi dengan sampah, lu salah investasi, duit itu lebih cepat hilang daripada kena inflasi. Jadi the only way adalah untuk lu mengerti investasi yang efektif dan benar dan baik caranya gitu ya, yang mengalahkan inflasi. Lalu, orang-orang yang nabung pangkal kaya itu orang pelit. Padahal duitnya bisa lo pakai apa? Orang itu kadang salah kaprah antara jadi sederhana sama jadi pelit. Kalau orang sederhana, gue punya duit misalkan banyak. HP gue misalkan iPhone 12 Pro Max. Bisa nggak gue upgrade ke iPhone 14 Pro Max? Gampang kayak gitu kan. Tapi apakah gue beli? Enggak. Kenapa? Nggak butuh. Itu sederhana. Kalau orang pelit, dia butuh, dia juga nggak beli. Pelit namanya. Sekarang gini, lu punya uang, duit lu nggak banyak. Lu mau nabung, ya ngapain gitu, nggak bisa beli apa-apa juga. Mending uangnya pakai apa? Coba ikut sertifikasi. Income lu bisa naik nggak? Coba dong beli gear baru, lu side hustle bikin konten. Bisa naik nggak income-nya? Bisa. Coba dong lu bikin usaha sampingan, lu kulakin barang dari Tanah Abang, lu branding sendiri, jual di Instagram. Bisa naik nggak income-nya? Bisa. Tapi kenapa kebanyakan orang lebih fokus nabung? Padahal kalau lu spend uang ya, bisa nggak tambah kaya? Bisa. Orang nggak berani investasi. Padahal kalau lu investasi dengan benar, bisa kaya? Bisa. Orang nggak berani belajar. Padahal kalau lu belajar, hasil pembelajaran lu praktekin dan berhasil, bisa lebih kaya nggak? Bisa. Lu misalkan gue beli jam tangan, gue beli mobil gitu. Orang pikir head on gitu ya. Buang-buang uang gitu. Tapi kalau lu beli ada budgetnya, dan itu memberikan lu motivasi lebih, lu jadi lebih produktif, jadi tambah kaya nggak? Bisa. Bisa tambah kaya. Jadi, kita tuh harus belajar. Makanya gini, buang uang tuh nggak salah. Karena gue punya uang. Tujuannya uang apa? Untuk dihabiskan. Untuk dipakai kan? Iya. You die with zero. Orang nggak peduli lu di kuburan gue punya duit berapa ratus miliar. Yang orang peduli kan adalah ketika gue hidup dengan duit ratusan miliar gue ngelakuin apa? Kayak contohnya deh, Pak HT misal, kurang banyak apa duitnya? Iya. Tapi kenapa tetap kerja? Karena pengen giving impact. Iya. Karena emang hobi, suka gitu loh. Nah, itu yang harus kita push gitu loh. Jadi gue yakin banget Pak HT nggak akan bisa bikin semua sebesar ini
Kalau Pak HT doyannya nabung doang. Iya. Karena Pak HT berani spend uang, termotivasi, investasi, ketemu orang. Gue tuh gini ya, gue tuh paling hobi traktir orang, Pak. Kenapa? Tiap orang yang ketemu gue, lu tanya orang yang ketemu gue, nggak ada yang gue bolehin bayar. Lu kalau ketemu gue traktir lu. Kenapa? Gue hobi gitu loh. Karena gue suka. Nah, ketika gue traktir orang, gue berharap apa-apa? Gak berharap apa-apa. Tapi itu jadi kebiasaan memberi kan. Semakin sering gue memberi, orang-orang tuh jadi ingetnya David terus. Gue punya project A, kasih David deh. Oke. Gue lagi bikin B, ajakin David deh. Padahal gue nggak ngapain, gue cuma bayarin makan gitu loh. Tapi karena gue orientasi adalah memberi, spend lebih, jadi tambah kaya nggak? Jadi nggak semua hal itu harus make sense di hitungan. Kayak gue ngasih ke orang tua gue kasih mobil ke nyokap gue. Di laporan keuangan personal gue hilang 300 juta. Tapi di hitungan langit, nggak ada yang tahu gitu loh. Dan menurut gue hidup tuh full circle. Ketika lo berbuat baik, orang lain berbuat baik, muter terus. Sampai akhirnya balik lagi ke lu. Bisa jadi pas lu ngasih si A tuh nggak bales lu. Tapi si A berbuat baik ke B ke C. Ke semua muter, ujung-ujungnya ke lu lagi. Makanya jangan pelit-pelit jadi orang. Gitu. Jangan pelit-pelit, oke? Contoh lagi ya, simpel ya. Gue beli iPhone. Gue bisa pakai, gue ganti HP iPhone biasanya 3-4 tahun sekali. Kenapa? Tahan banting, Pak. Iya. Nge-lag, nggak pernah nge-lag. Gue kamera bagus, bisa bikin konten dan sebagainya. Coba gue ngirim beli pakai Android dong gitu. Nggak berkembang-kembang hidupnya. Tapi karena gue berani spend, prinsip gue gini, barang gue tuh nggak banyak. Gue sepatu nggak koleksi berlemari-lemari. Jam tangan gue juga nggak se-hedon orang-orang lain lah. Tapi semua barang yang gue punya pasti berkualitas. Kenapa? Bukan buat gaya-gayaan. Sekarang kalau lihat card holder gue bukan card holder Gucci, ini card holder polos. Gue dapat dari perusahaan sekualitas. Tapi ya orang mana paham ini card holder berapa duit? Tebak harga berapa? 30.000, 50.000. Udah, Bah. Orang yang bisa pakai ini itu minimal portofolio 3 miliar di sekuritas itu. Jadi harga card holder 3 miliar. Oke. Orang beli Gucci 4 juta, 5 juta, duit receh kayak gitu kan. Tapi orang itu nggak tahu. Nah makanya gue tuh kurang suka beli barang-barang yang branded mentereng gitu. Gue nggak suka. Tapi gue walaupun nggak ada mereknya, bagus bisa tahan 4 tahun, 5 tahun. Kayak gitu. Satu lagi. Lu bilang apa? Right German, wear Swiss. Wear Swiss, ya. Kenapa tuh? Kualitas. Gue naik gini. Gue dari dulu masuk ke mobil Mercy. Gue beli Mercy bukan buat gaya. Gue udah pakai Mercy udah setahun setengah. Gue ganti mobil lain enggak. Kenapa? Gue suka banget, nyaman. Karena gue orangnya sering meeting kan. Pergi meeting, gue suka macet di jalan. Bawa sendiri itu mobil? Bawa sendiri, nggak ada supir kan. Nah, kenyamanan itu penting. Karena dari tempat duduknya, lalu ergonomis, nggak panas, lalu dari kontrol setirnya itu enak. Adem gitu kan, semua nyaman lah pokoknya. Terus kalau kenapa jam tangan gue suka pakai barang-barang Swiss, tahan lama. Gue pakai jam ini bisa 20 tahun, 30 tahun. Gue pakai Rolex misalkan bisa gue warisin ke anak gue. Daripada gue belinya Casio atau Seiko misalkan. Berapa tahun sekali rusak gitu kan. Terus nggak ada economic value-nya. Jadi selama ini barang, karena kalau gue beli jam tangan, gue beli ini misalkan, harganya nggak turun, naik. Atau gue beli Rolex, gue pegang 5 tahun, naik. Gue beli Mercy, harga jualnya tuh lebih kuat daripada kalau gue beli Honda. Jadi segala hal yang gue beli tuh sebenarnya ada hitungannya. Kenyamanan, lalu gue kan konsultan kan, gue banyak ketemu klien-klien yang duitnya ratusan miliar gitu. Kalau gue datang nggak presentable, datang naik Brio, jam tangan gue Seiko, diketawain gue Pak. Jadi emang harus presentable gitu kan. Jadi itulah yang gue bilang, karena gue berani spend dan ada budgetnya, gue jadi tambah kaya. Karena kualitas klien gue pun meningkat. Nah itu harus berani kayak gitu. Terakhir nih, kan karena lu, ya walaupun lu baru gitu bikin konten, tapi kan lu udah pernah punya banyak kenalan lah orang-orang yang bikin konten gitu. Ada nggak pesan atau apapun gitu, ilmu-ilmu yang bisa lu bagikan kepada Badis nih, yang baru mau mulai bikin konten gitu? Buat semua orang yang baru bikin konten, be authentic. Karena menurut gua sekarang bikin konten gampang Pak, semua orang bisa tinggal buka HP terus kayak, hi guys, welcome to my TikTok, welcome to my YouTube, kayak gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang punya cerita otentik. Karena kalau gua tuh kurang suka ngikutin tren. Karena buat gua tren itu buat orang-orang yang cepet naik cepet turun. Kalau gua, lu harus punya
prinsip lu sendiri. Lu mau ngomongin apa kepada dunia ini. Kalau gue biasa gini, lu kalau pengen bikin konten, jangan menganggap diri lu orang sukses, tapi dokumentasiin perjalanan lu. Karena kalau gue, waktu gue dulu bikin konten, gue jauh lebih miskin daripada gue hari ini. Dan gue nggak mau posisikan diri gue sebagai orang sukses zaman dulu. Gue mau posisikan diri gue, gue anak muda, gue lapar, Apa adanya. gue mau belajar, gue apa adanya nih. Ya. Duit gue segini, gue lagi investasi ini, wah gagal nih, gue kasih tahu, wah berhasil nih, gue kasih tahu. Jadi orang-orang tuh ibaratkan ngelihat gue bertumbuh. Mereka menganggap hidup gue tuh hidup mereka juga gitu loh. Jadi just documenting your journey, sharing apa yang lu suka, nggak usah jadi orang fake. Lalu lu juga harus paham, lu pengen dilihat orang seperti apa. Jadi lu harus tahu persona lu tuh kayak gimana. Ya. Kalau lu lihat konten gua sama lu ketemu gua langsung, nggak ada bedanya Pak. Iya, Sama-sama iya. aja gitu kan. Ada orang kan yang kayak, wah kalau di konten tengil gitu kan. Buat gua jangan. Ya. Buat gue ya just be yourself, karena one day akan ada orang-orang yang suka sama lu dan akan ketarik ke lu. Sip. Oke, Thank you buddies. Oke, itu dia tadi obrolan kita bareng David Noah. Oke, buddies, jangan lupa download aplikasi Badiku kalau kalian mau dapat informasi menarik setiap harinya. Dan jangan lupa juga di Badiku kalian bisa bikin konten dan dapat cuan. Jangan lupa juga audionya bisa kalian dengar di aplikasi Roof. Oke, Roofers, sampai jumpa di Creator with Super Buddies berikutnya. Dadah. Thank you buddies. Thank you first. Bye.